silakan dipimpin teman-temannya berdoa ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kurnia sudah memimpin teman-temannya ya. Ya Bu. Nah sekarang Ibu cek dulu ya kehadirannya, kerapiannya ya, kesiapannya dalam belajar sekarang. Sepertinya masuk semua ya, bangkunya full terisi. Ya Bu. Iya Bu. Indah coba ambil sampahnya di dekat mejanya. Iya pintar, Indah pintar ya. Kurnia coba rapikan hijabnya, pakaiannya. Ya Bu. Nah kan kalau kelasnya bersih, anak-anak rapi, jadi kita enak untuk belajarnya. Semangat belum belajar hari ini? Semangat ya Bu. Bentar. Untuk menambah semangat kita lakukan tepuk semangat dulu ya seperti biasa. Sekarang kita lakukan tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Senyumnya tambah lebar. Nah sekarang kita mulai pembelajaran. Nah anak-anak masih ingat tidak apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Ayo pelajaran apa? Cara merawat tumbuhan Ibu. Pintar, Mutia pintar ya. Masih ingat materi sebelumnya? Contohnya tumbuhan apa? Wortel. Iya. Sekarang Ibu tanya, hewan apa yang makannya wortel? Ayam Bu. Ayam. Kambing. Ikan Bu. Aduh, ayam itu makannya biji-bijian, kalau kambing makannya rumput. Nah, hewan yang memakan wortel itu yaitu Kelinci. Pintar, kelinci. Di sini ada yang memelihara kelinci di rumahnya? Indah Bu. Indah? Indah memelihara kelinci? Iya Bu. Pintar. Sekarang nah di sini tuh ada media pembelajaran. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 yaitu menyayangi hewan pada pembelajaran kedua. Apa sih tujuan kita belajar pada pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuannya itu nanti anak-anak akan tahu bagaimana cara merawat kelinci dengan benar. Anak-anak juga tahu bagaimana peranan-peranan kita di kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Nanti kita juga akan belajar cara melakukan gerakan menarik dan juga mendorong. Nah, di sini Bu ada video cara merawat kelinci yang baik dan benar. Nah, sekarang anak-anak silakan simak videonya ya. Ini cara merawat kelinci yang benar. Selamat, kelinci bagus dan sehat. Pasti kamu bangga merawatnya. Nggak kelihatan? Kelinci juga makannya lahap sekali. Mutiara, berhenti dulu berbicara. Perhatikan videonya. Kenapa kelincimu Robi? Apa dia sakit? Kasihan sekali. Bagaimana? Nah, silakan anak amati bagaimana kondisi kandangnya, kondisi kelincinya ya. Apa saja yang ada dalam kandang. Akan menjelaskan bagaimana cara memelihara dan merawat kelinci supaya kelinci kurang lebih Nah, ini penjelasan cara merawat kelinci yang benar menurut Bapak Ali. Nah, silakan anak perhatikan ya. Anak-anak juga bisa menyimaknya di buku siswanya ya, yaitu di halaman 166. Nah, tadi kan video cara merawat kelinci. Nah, sekarang ini petunjuk cara merawat kelinci. 12 cara merawat kelinci. Silakan anak-anak baca. Anak-anak jika kurang jelas di sini juga bisa menyimaknya di buku siswa tadi ya, di halaman 167.
Ini kelanjutan. Nah, anak-anak, kan tadi kita sudah menonton video cara merawat kelinci dengan baik dan benar. Anak-anak juga bisa mencari informasi bagaimana cara merawat hewan peliharaan tadi ya. Anak-anak bisa mencari informasinya yaitu dengan cara melakukan wawancara. Nah, karena wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Dalam melakukan wawancara itu ada dua pelaku. Yang pertama itu ada pewawancara dan juga narasumber. Pewawancara itu yaitu yang mencari informasi, sedangkan narasumber itu yang memberikan informasi. Nah, untuk ketika kita ingin mencari informasi itu dalam melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan pada wawancara itu, kita harus menggunakan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, ini ada contoh wawancara yang dilakukan oleh siswa tentang cara memelihara hewan. Silakan anak-anak perhatikan lagi ya video contoh wawancaranya. Nah, ini contoh video singkat wawancara tentang hewan peliharaan yaitu hewan kucing. Satu, dua, tiga. Nah, Anita coba perhatikan. Nah, dengan kita melakukan wawancaraan seperti ini ya anak-anak, kita bisa mendapatkan informasi dari pertanyaan yang kita berikan ke narasumber kita. Nah, ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat contoh video wawancara. Nah, sekarang coba anak-anak buka di buku gurunya, buku siswanya yaitu halaman 169. Di situ ada kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Nah, di dalam teks bacaan tentang kegiatan Dayu dan keluarganya itu mereka sudah membagi peran-peran masing-masing atau peran-peran mereka dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam merawat hewan peliharaan kesayangan mereka yaitu kelinci. Nah, seperti ini kan di sini. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas. Nah, mereka berbagi tugas. Ada ibu membeli makanan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman kelincinya. Dan setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Nah, dari teks bacaan ini kita sudah mengetahui apa saja peran-peran Dayu, ayahnya, ibu Dayu dalam kehidupan sehari-hari mereka yaitu dalam merawat hewan peliharaan mereka yaitu kelinci. Nah, hal yang paling disukai Dayu terhadap kelincinya yaitu saat kelincinya berdiri. Dayu sangat senang melihat kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan. Nah, ini contoh gambarnya itu seperti ini ya. Dayu itu sangat senang ketika melihat kelincinya berdiri dan juga berjalan. Ini gambarnya ya, gambar kelinci Dayu yang melakukan gerakan berdiri dan berjalan. Sekarang silakan anak-anak tulis ya apa saja peran-peran yang ibu sebutkan tadi dari keluarga Dayu. Tadi kan ada ibu Dayu, ada ayah Dayu dan ada Dayu. Anak-anak tuliskan ya apa saja peran-peran mereka di dalam merawat kelinci peliharaan mereka. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya anak-anak contoh dari gerakan yaitu ketika gerakan berdiri dan berjalan antara Dayu dan kelincinya. Sekarang kita melihat contoh gerakan mendorong dan menarik. Kita bisa mempraktekkannya ya, gerakan mendorong dan menarik ini. Nah, dalam melakukan gerakan mendorong dan menarik tadi kita memiliki tahap-tahapannya ya. Ada 8 tahapan. Sekarang anak-anak maju terlebih dahulu ya, kita contohkan, kita praktek.
bagaimana cara melakukan gerakan mendorong dan menarik. Bersama teman-teman sebangkunya ya. Ayo Kurnia, Berli, Ana, maju ke depan. Nah, tahapannya sekarang pilih tahapan pertamanya itu kita pilih teman yang seimbang. Ayo pilih temannya yang seimbang. Kurnia dengan Indah, Nita bersama Berli. Nah, tahapan kedua itu berdiri berhadapan dan tangan berpegangan. Inta, beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Berarti anak-anak melakukan kegiatan saling mendorong. Nah, saling mendorong ya seperti ini. Contoh yang di gambar 1 tadi saling mendorong. Saling mendorong ya. Nah, yang selanjutnya lakukan sekuat tenaga agar temanmu tidak bergeser posisi. Nah, sekarang kita masuk kegiatan kedua, yaitu lakukan kegiatan menarik tanganmu sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser. Berarti gerakan kedua yaitu saling tarik, yaitu contoh gambar kedua tadi. Saling tarik. Nah, lakukan secara bergantian, saling tarik-tarik. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialog pemenang. Ayo, siapa yang paling kuat menarik dan kuat bertahan berarti ia yang menang. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Ayo. Anak-anak semua menang semua ya karena bisa bertahan semua. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Kita sudah melakukan gerakan tarik dan mendorong. Nah, sekarang anak-anak masih ingat dan bisa menyimpulkan apa saja materi yang kita pelajari tadi? Coba Indah ulangi apa saja materi yang kita pelajari. Pertama tadi apa? Kita sudah apa? Cara merawat hewan, merawat kelinci. Pintar, kita sudah tahu bagaimana cara merawat kelinci dengan benar. Kalau Mutia, coba materi yang selanjutnya tadi apa? Kita dapat melakukan wawancara. Pintar, kita sudah tahu cara bagaimana melakukan wawancara. Kurnia, materi berikutnya. Yang terakhir tadi kita sudah melakukan gerakan keseimbangan, Bu. Ya, keseimbangan yaitu gerakan tarik dan mendorong. Nah, berarti anak-anak sudah paham ya materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini ada latihan soal. Soalnya itu buatlah 4 daftar pertanyaan dan jawaban dalam melakukan wawancara dengan orang di sekitar rumah ya. Berarti ini tugas di rumah. Dengan materi peran yang ada di kehidupan sehari-hari dalam merawat hewan peliharaan. Berarti tugasnya itu membuat daftar pertanyaan dan juga jawaban, yaitu melakukan wawancara dengan orang yang ada di rumah. Silakan dikerjakan ya, dibuat di buku latihan. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap selalu jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita tutup dulu pembelajarannya sebagai tanda akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan berdoa. Silakan Kurnia pimpin lagi temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Kurnia. Silakan rapikan kembali bukunya, alat tulisnya. Mungkin ada sampah yang berserakan, silakan diambil. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah masuk semua kertas dalam tas, jangan sampai ada yang tinggal ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.